Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri Rahmadewi, NPM 19110014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dan teman-teman saya yang berjudul Family Therapy. Di sini saya akan membacakan pertama. Pengertian terapi keluarga. Terapi keluarga adalah salah satu bentuk intervensi psikologi keluarga sebagai subbab pada psikologi klinis. Terapi keluarga merupakan pendekatan terapeutik yang melihat masalah individu dalam konteks lingkungan, khususnya keluarga dan menitik beratkan pada proses internasional. Terapi keluarga merupakan intervensi spesifik dengan tujuan membina komunikasi secara terbuka dan interaksi keluarga secara sehat. Definisi keluarga: kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional. Individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berkelainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak. B. Konsep dan prinsip dasar. Konsep dan prinsip dasar ini adalah terapi keluarga, model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah dalam keluarga. Terapi keluarga muncul dari observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individu mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. Terapi keluarga didasarkan pada teori sistem Van Bertalanffy 1968 yang terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama adalah kausalitas sirkular, artinya peristiwa berhubung dan saling bergantung, bukan ditentukan dalam sebab atau arah efek perhubungan. Kedua, ekologi, mengatakan bahwa sistem hanya dapat dimengerti sebagai pola integrasi. Ketiga adalah subjektif, yang artinya tidak ada pandangan yang objektif terhadap salah satu masalah. Terapi keluarga biasanya dibutuhkan ketika 1. Krisis keluarga yang memengaruhi seluruh anggota keluarga. Kedua, ketidakharmonisan seksual atau perkawinan. 3. Konflik keluarga dalam hal norma atau keturunan. Baik, itulah hasil presentasi saya, maka dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NPM 19110053. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Stefani Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah terapi famili, indikasi pemberian terapi, dan manfaat terapi keluarga. Sejarahnya, penelitian mengenai terapi keluarga dimulai pada tahun 1950-an oleh seorang antropologis bernama Gregory Bateson yang meneliti tentang pola komunikasi pada keluarga pasien skizofrenia di Palo Alto, California. Pada pertengahan 1970-an, masyarakat profesional mulai menganggap serius perspektif dan terapi keluarga. Sejalan dengan itu, buku-buku dan artikel-artikel bermunculan, begitu juga program penelitian terapi keluarga. Muncul buku-buku semi populer sejak tahun 1968 sehingga 1992, pemberian pandangan dan proses yang melekat pada kehidupan perkawinan dan pasangan yang senantiasa berubah. Lalu, indikasi pemberian terapi keluarga akan sangat bermanfaat jika digunakan pada kasus yang tepat. Indikasi terapi keluarga menurut Warlord Skinner adalah gejala yang timbul merupakan ekspresi difungsi dari sistem keluarga. Gejala yang timbul lebih menyebabkan beberapa perubahan dan hubungan anggota keluarganya dan dapat berubah masalah secara individual. Lalu, manfaat terapi keluarga. Manfaat untuk pasien yaitu mempercepat proses kesembuhan melalui dinamika kelompok atau keluarga. Memperbaiki hubungan interpersonal pasien dengan tiap anggota
keluarga atau memperbaiki proses sosialisasi yang dibutuhkan dalam upaya rehabilitasnya. Jika dilakukan pada program rawat jalan, diharapkan dapat menurunkan angka kekambuhan. Manfaat untuk keluarga yaitu memperbaiki fungsi dan struktur keluarga sehingga peran masing-masing anggota keluarga lebih baik. Keluarga mampu meningkatkan perhatiannya terhadap pasien atau klien, sehingga lebih dapat menerima, lebih toleran, dan lebih dapat menghargai sebagai manusia maupun terhadap potensi-potensinya masih ada. Keluarga dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu pasien atau klien dalam rehabilitasnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Paduanara dengan NPM 19110034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat saya mengenai terapi family. Saya akan lanjutkan efektivitas terapi keluarga. Di sini poinnya dijelaskan bahwa walaupun efektivitas terapi keluarga termasuk komponen penting pun memiliki tantangan. Contohnya seperti yang pertama, karena lebih melibatkan banyak orang. Yang kedua pun, terapi ini berbeda dari terapi yang digunakan pada umumnya. Yang ketiga, terapi ini pun banyak bukti atas tindakan yang membuahkan keberhasilan pada setiap terapi yang dilakukan atau perbuatan dari tindakan atau cara ini. Pada poin selanjutnya, pemberian terapi keluarga dalam perawatan klien yang mengalami gangguan jiwa. Adapun tujuan daripada proses ini diberlakukan yaitu sebagai penurunan konflik, mengembangkan hubungan yang untuk peran yang sesuai. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam arti kata dengan situasi krisis atau pada saat keadaan krisis. Yang selanjutnya adalah harapan dari diberlakukannya proses ini adalah yang pertama, memberikan stimuli dalam perkembangan individual. Yang kedua, mengetahui penyebab gangguan jiwa. Yang selanjutnya dapat mengetahui fungsi dan tugas-tugas daripada anggota keluarga. Dan yang terakhir, sebagai upaya pencegahan gangguan jiwa yang kelak akan terjadi pada keluarga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya akan dijelaskan kembali oleh presentasi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Irmaniza, NPM 19110033. Di sini saya akan membahas materi tentang manfaat terapi keluarga bagi klien, yaitu 1. Mempercepat proses penyembuhan, 2. Memperbaiki hubungan interpersonal, 3. Menurunkan angka kekambuhan. Dan manfaat terapi keluarga bagi keluarga itu sendiri yaitu 1. Memperbaiki fungsi dan struktur keluarga, 2. Keluarga dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu klien dalam proses rehabilitasi. Peran perawat itu yaitu 1. Mendidik kembali dan mengorientasikan kembali seluruh anggota keluarga, 2. Memberi dukungan kepada klien serta sistem yang mendukung klien untuk mencapai tujuan usaha untuk berubah. 4. Yaitu memberi penyuluhan, perawatan di rumah, psikoedukasi, dan lain-lain. Peran keluarga dalam terapi itu sendiri adalah 1. Membuat suatu keadaan di mana anggota keluarga dapat melihat bahaya terhadap diri klien dan aktivitasnya. 2. Tidak merasa takut dan mampu bersikap terbuka. 3. Membantu anggota bagaimana memandang orang lain. 4. Bertanya serta memberi informasi yang mudah dipahami untuk klien. 5. Ada membangun slave system. 6. Menurunkan ancaman dengan latar belakang aturan untuk interaksi. 7. Ada menurunkan ancaman dengan struktur pembahasan yang sistematis. 8. Ada pendidikan ulang anggota untuk bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Ajeng dari BK2A NPM 19110046. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Ciri-ciri fungsional keluarga. 1. Mempertahankan keseimbangan, fleksibel, dan adaptasi perubahan tahap transisi
sisi dalam hidup. Yang kedua, problem emosi merupakan bagian dari fungsi tiap individu. Yang ketiga, kontak emosi dipertahankan oleh tiap generasi dan antar keluarga. Yang keempat, orang tua dan anak hubungannya harus terbuka. Fungsi yang dijalankan oleh keluarga. Yang pertama, fungsi pendidikan dilihat dari bagaimana keluarga mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. Yang kedua, fungsi perasaan dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia. Model terapi keluarga. Yang pertama, model struktural. Model ini dikembangkan oleh Minuchin. Konsepnya keluarga adalah suatu sistem sosiokultural terbuka sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan adaptasi. Yang kedua, model terapi Bowenian. Bowenian mempunyai pandangan bahwa keluarga adalah salah satu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem seperti pernikahan, orang tua, anak, dan saudara kandung, di mana setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem individu, dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya, bahkan bisa sampai ke suprasistem keluarga tersebut, yaitu masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.